Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Kali ini saya sudah berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Dan kali ini saya akan mengulik habis tentang perjalanan wanita asli dari Tulang Bawang Barat yang sudah berkecimpung di dunia bisnis tour and travel. Masih muda, masih single, kurang apa lagi coba guys. Oke deh, Kyoko, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Jarwo. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, jadi kalau sama Kyoko ini sebenarnya aku udah kenal lama banget, ya kan? Waktu itu pemilihan duta bahasa ya 2009. Oh. 2000 berapa ya? 2009. Bukan ya, Belum. Waktu SMA kan? Betul. Iya. Kayaknya sekitar 2006 2007 gitu Ya, ya. sekitaran itu. Oh, udah lama banget ya. Terus kita banyak di satu program juga, ada KPN, PPMI. Pokoknya banyak Betul. lah ya. Iya, dan sekarang ketemu di Pelatihan-pelatihan. Oh, betul. Dan sekarang ketemu di sini gitu kan ya. Oke, Kyo, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu namanya, asalnya, kemudian bisnis yang sekarang digeluti apa supaya para penonton juga tahu dari awal gitu. Oke. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Saya Kyoko, asalnya dari Tubaba. Sebelum pandemi, usaha saya itu di bidang tour dan travel, terutama untuk perjalanan ke luar negeri, backpacker dan privat. Dalam negeri juga ada, tapi kalau request. Terus saat ini saya merambah di dunia kerajinan tangan dengan memberdayakan ibu-ibu pengrajin tikau di Tubaba. Wow, keren banget kan tuh. Masih single kan? Mudah-mudahan dapat suami yang soleh, sesuai Amin. dengan passionnya dan semisi gitu kan ya, untuk sama-sama mengembangkan bisnisnya ya. Amin. Ya Oke. Rabbal Alamin. Terus kalau boleh tahu nih, tulang bawangnya itu tepatnya dari kampung apa gitu? Oh, di Tubabanya, aku dari Kampung Karta. Kampung Karta. Nah, buat orang-orang Karta yang lagi nonton atau orang-orang Karta yang ada di perantauan ya, mari kita support bersama usaha dari Muli asli dari Karta. Oke, Kyo, saya ingin tahu sebelum kita lebih dalam lagi membahas tentang bisnismu. Sudah berapa negara yang kamu kunjungi? Kayaknya sekitar 22 atau 24 Wow. dalam jangka waktu 2017 sampai 2019 lah. Oke, sudah 20-an ya, 24-an ya tadi ya, Ya. 24 negara gitu kan ya. Di antara semua negara itu yang membuat kamu paling berkesan negara mana? Setiap negara itu dia punya kesannya masing-masing, punya keunikan masing-masing. Karena aku sebagai muslim ya, tentu saja aku sangat berkesan buat aku itu Saudi Arabia kan. Wow, ke Mekah ya? Iya, Mekah, Madinah, terus Jepang. Wow, Jepang ya? Kenapa Iya. kamu suka banget Jepang? Karena nama aku ya. Ntar, itu akan kita kulik di edisi khusus membedah tentang Kyoko dan kejepangannya. Oke, kita ingin tahu, sejak kapan kamu memulai bisnis tour and travel dan alasan kamu kenapa memilih bisnis ini? Sejak patah hati. Ini menarik banget, sejak patah hati. Jadi tahun berapa patah hatinya? Jadi tahun 2017 itu patah hati gitu. Ini patah hatinya karena ditinggal nikah? Ditinggal Iya. nikah? Oh, betul banget, bener, aku nggak tahu ya. Masalah percintaan dia, walaupun kita udah kenal lama, tapi kalau masalah percintaan kita nggak pernah ngorek-ngorek ya. Gitu ya. Jadi akhirnya kamu melampiaskan ke jalan tour and travel ini. Ya, jadi sebenarnya ini tuh karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena aku nggak pernah membayangkan bisa keluar negeri sampai ke 20 negara, terus bisa jadi usaha, terus bisa nambah aset gitu. Semua berjalan karena Allah aja gitu. Jadi aku waktu itu kan setelah patah hati itu aku beli tiket. Sorry. Ini kamu bener-bener yang patah hati banget gitu, yang kamu drop banget, nggak bisa ngapa-ngapa. Jadi ketika itu banyak sekali masalah ya yang lagi yang lagi dialami gitu. Aku kan punya pacar dulu kan, jadi sudah niat mau nikah gitu habis Lebaran, tapi tiba-tiba diputusin. Secara sepihak. Iya, jadi sebenarnya aku kok jadi mengenang mantan ya. Sedikit ini enggak, maksudnya mungkin pembelajaran juga Iya, betul. buat orang-orang di luaran sana yang punya masalah kayak kamu gitu. Daripada kita lampiaskan ke hal-hal negatif, lebih baik kayak kamu nih dilampiaskan ke hal-hal yang positif Iya. gitu.
Nah, tempat cerita aku itu ya mantan pacar aku itu. Oke. Jadi dia itu kayak apa ya, kayak bodyguard 24 jam. Nah, jadi semuanya itu diceritain ke dia. Tapi dari awal kami menjalin hubungan itu memang udah aku ceritakan kondisi keluarga aku seperti apa, kayak gitu kan. Oke. Nah, ketika kami mau menikah, aku kan mintanya habis lebaran ya. Karena aku kan merantau dari SMA, belum pernah yang namanya 1 bulan penuh itu puasa dengan orang tua. Aku pengen puasa dengan orang tua, dan mantanku itu mengiyakan. Tapi kemudian kami habis ketemu gitu, dan biasa sih. Terus tiba-tiba tantenya telepon, dia bilang, aku tanya gimana kabarnya, terus baik, terus kata dia, gini aja Kyoko, jangan banyak basa-basi, kamu sama si Tumut itu putus sampai sini. Oh, itu melalui telepon. Oke, terus? Nah, ya udah kan kaget. Kamu sempet tanya alasannya kenapa? Oh iya, sempat. Dia bilang gini, aku nggak bisa terima keadaan kamu. Aku sempat yang ngedown banget gitu, karena aku berpikir kan aku suka traveling, tapi aku tahu batasan mana gitu kan. Jadi aku pikir udah selesai deh gitu, saatnya untuk berbakti pada suami lah gitu, berumah tangga ke masa depan. Jadi kayak waktu itu aku sempat mau daftar beasiswa Hungaria, ada temanku di Hungaria itu mau minta bantuan dia. Terus karena beasiswa itu cukupnya cuma untuk 1 orang, aku nggak jadi berangkat karena suamiku nanti gimana. Betul. Sampai segitunya, dan tiba-tiba itu kayaknya ya Allah sakit banget sih kayak gitu ya. Tapi namanya kita orang Islam ya, apapun yang terjadi itu kan atas kehendak Allah kan, izin Allah, baik yang kejadian baik maupun kejadian buruk, ya udah. Dan di situ aku kayak yang apa sih, aku nggak pernah yang mengutuk Tuhan kok nggak adil gitu, nggak pernah. Cuma aku minta sama Allah, tunjukin ya Allah gitu, apa hikmahnya tuh kayak mana gitu, kok sekarang belum kelihatan hikmahnya itu apa waktu itu kan. Terus adalah promo dari salah satu maskapai ke luar negeri. Aku sempat update status, aku tinggalan nih beli tiket ini. Tahu-tahu tanteku kasih tahu masih ada tuh katanya. Jadi aku beli, aku berangkat deh ke Malaysia. Ke Malaysia tahun 2017 itu? Iya, betul. Oke. Dengan kondisi sebenarnya psikologis itu belum stabil. Jadi waktu di Melaka itu aku sempat kayak sambil nangis gitu, sempat nggak tahu pengen kemana, nggak nyari tahu banget. Cuma sempat sharing sama temanku, dia bilang ke Malaka aja Mbak gitu. Jadi aku sempat ke Malaka. Pulang dari situ teman-temanku tanya, Kyoko jalan sendiri ke Malaysia? Iya sendiri. Ah masa? Gak percaya kan? Kataku nanti aku buat deh tulisan rutenya kemana-kemana, nanti aku kasih tahu ke kalian. Tapi sampai saat ini aku nggak nulis juga. Terus? Karena ada senior dan teman-teman yang bilang coba kamu open trip aja deh gitu. Kebetulan waktu itu kan aku juga lagi nggak ada pekerjaan kan, dulu ngajar privat bahasa Inggris, selesai. Ya udah dicoba dulu kayak gitu. Awalnya sih untuk pengen tahu dunia luar, aku pengen cari tahu sih masih ada nggak sih orang baik di dunia ini. Kenapa semua orang itu menurutku jahat sama aku? Kenapa aku nggak salah, aku disalahin terus nih? Ternyata waktu aku ke Malaysia itu masih banyak banget orang baik. Aku kayak nguji dengan hal-hal kecil ya gitu. Kayak aku berangkat dari Indonesia ke Malaysia ke Malaka itu aku pengen minum di masjid. Tapi ternyata masjidnya Malaysia itu abis Isya tutup. Nggak dapet lah aku kan penginapan. Tapi sebelumnya itu aku temu TKI. Jadi karena pakai jilbabnya model begini kan udah ketahuan orang Indonesia. Kalau orang Malaysia itu kan mereka lebih ke pasmina kan. Jadi dipanggil mbak kayak gitu. Nah kalau sama orang TKI di luar negeri itu kadang itu ada rasa kayak rasa saudara lah gitu, walaupun nggak kenal, dikasih degan kayak gitu-gitu. Terus waktu penginapan nggak dapet, ketemu lagi sama mereka dan dicariin penginapan yang di dekat situ, dapat dengan harga yang murah banget. Terus besok paginya aku keluar dari hotel, aku mikir gini, ya Allah kalau masih ada orang baik di dunia ini, aku pulang pasti perut kenyang kayak gitu kan. Terus aku keluar, aku wisata sendiri, mampir di salah satu masjid memang tertua di Malaka itu, Masjid Kling. Terus ternyata di situ lagi ada bapak-bapak lagi masak. Untuk apa ya dulu itu, kalau nggak salah untuk kegiatan Maulid Nabi. Lagi masak-masak, aku mampir dan dengan senang hati mereka menerima aku, diajak makan bareng, dikasih mangga seplastik.
Jadi kalau Kayaknya ini kamu pernah nulis cerita ini ya? mungkin ya. Iya, kamu pernah baca kalau nggak salah sih ya. Terus? Jadi kalau di luar negeri itu masjid itu kebanyakan ada pohon buah gitu di masjidnya. Jadi itu di masjid itu ada buah mangga seplastik manis dan itu habis dong. Karena aku sendiri. Terus akhirnya dari situ setelah perjalanan pertama kamu ke Malaysia, terus akhirnya kamu langsung membuka jasa tour and travel atau kamu wisata dulu ke tempat lainnya? Jadi aku langsung mulai buka karena ada teman-temanku yang ada senior kan, yang punya usaha tour travel. Terus ada beberapa tanteku yang memang hobi sebenarnya ke luar negeri gitu. Jadi aku banyak sharing sama mereka dan akhirnya buka tour travel itu gitu. Tapi awalnya dari backpacker dulu. Oke, 2017 itu langsung buka. Iya. Oke. Nah, waktu pertama kali buka, ada berapa orang yang ikut dan ke negara mana tujuannya yang kamu bawa orang-orang ini? Nah, jadi di pertama kali trip itu yang ikut itu adalah teman-teman aku semua. Teman-teman aku waktu di kelas Jepang, teman aku waktu di Shopee Paris, usaha aku kuliahan dulu. Terus teman aku di Pare, satu lagi. Kami itu berberapa ya? Berempat kalau nggak salah. Cewek semua? Iya, cewek semua. Oke. Dan pertama kali itu kan aku baru pernah ke Malaysia. Dulu pernah sih kan pertukaran tapi ke Jepang. Terus waktu beli tiket kata seniorku, "Yo, belinya adanya Singapura Malaysia, gimana?" katanya. "Ya, tapi aku kan belum pernah ke Singapura," aku bilang. Terus kata dia, "Walaupun belum pernah ke Singapura, tapi kan kamu udah pernah ke Malaysia. Kalau ke Malaysia aja kamu bisa, berarti pasti kamu bisa ke Singapura. Karena Singapura itu transportasinya lebih tertata." Ya udah, beli Singapura Malaysia, trip pertama bawa orang belum pernah ke Singapura, tetap jalan. Wow, jadi belum pernah ke Singapura tapi tetap jalan. Nekat, modal nekat berarti ya. Di Singapura itu apakah sempet kayak jalan-jalan dulu waktu itu atau hanya sekedar transit terus lanjut ke Malaysia? Menginap. Menginap dulu. Iya, menginap di Singapura semalam, terus di Malaysia semalam. Oke, nah belajar dari trip pertama kamu yang bawa orang ke Malaysia gitu kan ya, apa pelajaran yang bisa kamu ambil dari trip pertama itu? Di trip pertama itu kan harus lebih mengenal rute tempat-tempat kayak gitu kan. Namanya anak kampung ya, nggak pernah pakai Google Map, jadi di situ belajar untuk gimana sih cara ngegunain Google Map yang benar kayak gitu-gitu. Oke, nah terus akhirnya setelah di trip pertama kamu merasa kamu bisa melakukannya, kamu melanjutkan trip berikutnya ke negara mana? Singapura, Malaysia, terus ke Singapura, Malaysia lagi yang kedua. Oke, kebanyakan itu ya. Ya, habis itu baru nambah ke Korea. Jadi ada beberapa negara yang aku pertama kali bawa tamu dan aku sebenarnya pertama kali ke situ. Negara mana saja yang pertama kali kamu bawa tamu dan pertama kali kamu ke situ? Tadi kan Singapura, terus Korea Selatan, India. India? Ya. Wow, kamu pernah ke India bawa orang juga? Iya. Oke. Nah, di India ini tujuan negaranya kemana aja? Di India? Jaipur, terus Delhi, sama Agra. Wow, ke Taj Mahal ya? Iya. Oke. Nah, terus apa sih kendala yang kamu hadapi selama kamu mengelola bisnis ini? Kendala itu sebenarnya untuk luar negeri itu mudah banget, tapi kita harus pengontrolan peserta. Karena peserta yang datang trip ke kita itu kan kita nggak kenal banget. Jadi pernah satu kejadian itu aku waktu di Korea Selatan, di Jeju, itu kan nggak pakai visa. Nah, kan tapi harus ngisi kartu kedatangan. Ada keterangan pekerjaan gitu. Kemungkinan besar aku terlewat, ada 2 orang peserta, aku kelewat ngontrol mereka nulis apa di pekerjaan itu. Jadi karena udah berjubel waktu itu bawa sekitar 28 orang. Wow, ya. 28 orang yang kamu bawa? Iya. Seorang diri? Iya. Kamu nggak ada asisten? Nggak ada. Wow, keren. Tapi waktu di Koreanya ada kita sewa mobil gitu kan. Nah, jadi itu aku kemungkinan Bentar, sewa mobil berarti banyak banget dong mobilnya untuk membuat 28 orang? Bis. Oh, bis. Ya. Satu bis berarti? Oke. Jadi itu sempat aku kelewat karena sebenarnya Korea itu lebih susah dari Jepang. Oh, untuk masuknya? Iya, dan Jepang itu lebih welcome ya kalau menurut aku. Kalau Korea itu lebih apa ya dibilang? Administrasinya mungkin lebih terlalu banyak. Iya, dan juga mereka itu
terlalu antisipasi mungkin ya. Oke. Kalau Jepang tuh kayaknya slow-slow aja Iya, gitu. udahlah langsung Iya, los-los lewat aja gitu aja. ya. Atau karena mereka emang udah canggih ya. Heeh. Jadi waktu di Korea Selatan itu ada 2 orang pesertaku, Mm-mm. itu yang tertahan di imigrasi. Mm-mm. Kalau tertahan di imigrasi itu kan cuma ada 2 pilihan kan, Apa itu? boleh lewat atau dipulangkan. Oke. Terus akhirnya? Nah akhirnya setelah nunggu lama sekali kan kami nyampe siang Mm-mm. di apa namanya di Jeju Island ya? Jeju Island, mereka baru keluar itu malam Mm-mm. dan aku yang nunggu di situ. Terus peserta yang lainnya gimana? Peserta yang lain itu sudah dibawa ke bis, sudah dibawa ke penginapan hotel gitu. Jadi dibantu oleh pesertaku yang lain itu. Karena memang ada juga, aku kan jalan kerjasama dengan orang di Jeju itu. Mm-mm. Orang asli sana? Ya, asli Korea untuk sewa bis kan. Mm-mm. Jadi dia yang udah bawa pesertaku itu. Mm-mm. Nah ternyata karena ada salah seorang pesertaku itu, dia sempat mau ke Seoul Mm-mm. mengajukan visa, Mm-mm. terus visanya nggak lulus. Oke. Nah kan orang Korea curiga lah, Mm-mm. data dia kan sempat masuk tuh visa Korea, Mm-mm. di reject nggak masuk, tapi kok bisa gitu loh, kok mau dia ke Jeju lagi, dia ngapain sih, kok ngebet banget gitu kan Oke. ke Korea. Dan apa pesertaku ini agak low profile orangnya, dia bilang dia kerja di apotik, Mm-mm. padahal dia yang punya apotik gitu. Untung aja dia bawa uang cash banyak kan, ditunjukkan kayak gitu, dan untung aja akses internet kita ada di situ. Jadi dia ada pertanyaan dia yang bingung, dia tanya ke aku bantu. Nah kalau yang satu lagi itu aku kurang paham ya kenapa, apakah mungkin karena stylenya gitu, jadi orang Korea itu agak curiga, atau karena Emang dia stylenya gimana dia? dia kan agak apa ya, agak funky gitu loh, jadi kayak ada garis 2 gitu ininya, gitu. Jadi mungkin orang Korea itu kaget atau gimana gitu kan. Jadi dia sempat tertahan juga, dan dia tuh sebenarnya jalan sama istrinya, tapi gitu. kan di dalam kayak gitu nggak bawa surat nikah dong. Iya, Dan di betul. paspor nggak ada keterangan kan. Betul. Nah jadi dia apa namanya, sempat orang Korea itu nggak percaya kalau mereka 2 suami istri. Di handphone nggak ada foto berdua juga, foto pernikahan maksudnya itu nggak ada gitu. Jadi tapi akhirnya sempat pusing banget kan, mikir gimana kalau ternyata 2 orang ini tertahan gitu kan di Korea gitu, terus dipulangkan, kok kasihan banget gitu. Sempat petugas imigrasi opa Korea itu nganterin koper, dan aku shock. Aku bilang, hah, ini disuruh pulang, aku bilang gitu. Oh enggak katanya, mereka lagi diproses di kantor, kata dia. Ini karena udah mau tutup kantor imigrasinya, jadi dikeluarin tasnya gitu. Aku sempat nggak, ampun. Tapi akhirnya dia berhasil. Akhirnya pasporku dia minta dulu sama Oke. pihak imigrasi, dan apa mungkin tekniknya agak ditekan. Mereka siapanya kamu kenal di mana, pekerjaannya apa, kayak gitu-gitu. Terus kamu bisa nggak jamin mereka nggak aneh-aneh di Korea, katanya gitu. Kalau mereka aneh-aneh di Korea, kamu yang tanggung jawab. Jadi pasporku diambil, aku bilang ya aku sanggup, mereka nggak akan aneh-aneh di Korea. Karena ternyata habis ada sekitar 20 orang ya, atau berapa orang gitu pekerja ilegal yang ketahuan di Korea. Wow, itu dari Indonesia semua? Iya. Jadi kalau Korea itu kan apa namanya, pemalsuan dokumen itu kan mafia masuknya, kejahatan. Kalau kita mungkin slow-slow aja ya. Betul. Jadi itu, jadi mereka takut di situ, dan pasporku diambil, tapi alhamdulillahnya mereka boleh keluar dengan jaminan mereka nggak ngapa-ngapain. Kalau mereka aneh-aneh di Korea, aku yang tanggung jawab. Oke. Nah, terus selama kamu mengalami banyak banget tadi kendala di bagian tour and travel, apakah kamu merasa bahwa yaudahlah akhirnya nggak usah diterusin di bisnis ini, atau langkah apa yang kamu lakukan supaya bisa tetap survive? Nah, tentu saja tantangan itu kan untuk supaya kita lebih berkembang. Ternyata itu kan juga secara nggak langsung kesalahan aku kan. Oke deh guys, sekarang kita akan melanjutkan lagi salah satu kiprah wanita muda dari Tulang Bawang Barat. Nanti kalau bisa dikasih judul, ini judulnya adalah Akibat Patah Hati, gadis Lampung cantik ini akhirnya sukses bisnis travel ke luar negeri. Amin ya robbal alamin. Oke. Nah Kyo, kita ingin melanjutkan lagi tentang usaha kamu di bidang tour and travel gitu kan. Nah, setelah tadi kamu sampai membawa rombongan kurang lebih 28 orang ke Korea Selatan, terus selanjutnya negara mana lagi yang paling jauh yang pernah kamu dan rombongan yang pernah kamu bawa? Paling jauh Jepang sih ya. Jepang? Jepang. Kalau Eropa aku pernah jalan, tapi aku sendiri. Kemana?
Eropa itu Paris, Mm-mm. Amsterdam, Mm-mm. Copenhagen, Mm-mm. Denmark, Mm-mm. terus ke Oh Malmo, ya, ke Swedia, Malmo, oke. terus ke Berlin. Mm-mm. Iya, Ini kamu pernah nulis tentang Malmo kan? iya. Nah, kayaknya gara-gara waktu kamu nulis tentang Malmo, terus aku jadi searching gitu kehidupan Muslim di Malmo gitu kan. Kamu sempat ketemu dengan orang-orang Muslim di Malmo nggak? Sempat sih sebentar, tapi Mm-mm. karena Malmo itu kan berbatasan dengan Denmark, Mm-mm. jadi cuma PP, jadi nggak begitu banyak. Mendalami gitu ya, oke. Nah, berarti kalau yang tempat terjauh itu Eropa ya? Iya. Oke. Apa alasan kamu mau berkunjung ke sana? Eropa itu kayak dream country banget yang harus Oke. dikunjungi kan, karena Mm-mm. dia punya histori yang panjang, terus kayak apa tantangan Mm-mm. ke Eropa sendiri bisa nggak ya gitu, karena Mm-mm. kan Eropa itu terkenal kalau ngurus visanya itu nggak mudah, Mm-mm. tapi dia sangat menarik karena Mm-mm. kayak negara satu dan negara lain tuh bersebelahan. Mm-mm. Kayak Paris sama Belgia itu cuma 2 jam. Mm-mm. Belgia ke Amsterdam tuh cuma 2 jam. Kayak gitu-gitu. Jadi itu menarik banget. Jadi deket-deket ya. Kalau di kita mungkin kayak antar kabupaten kali Iya, ya. benar. Betul. Saya dari Metro ke Tulang Bawang Barat aja sekitar 2,5 jam. Kalau di sana di antar negara ya. Luar biasa. Itu kekuatan marketing mereka ya. Oh, iya iya. Kalau betul, bisa betul. dibilang kan kekuatan marketing. Jadi orang tuh pengen nih ke negara ini gitu. Padahal sebenarnya kalau Indonesia dibuat kayak negara misal, Mm-mm. itu juga menarik karena pasti ada hal berbeda antara Tubaba dan Metro, Betul. Tubaba dan Lanteng kayak gitu. Betul sekali. Nah, terus di bidang bisnis tour dan travel, apalagi kita melihat di era pandemi saat ini. Mhm. Mungkin kalau sebelum di era pandemi ini, apa ya, kemudahan-kemudahan seperti apa yang Kyoko rasakan pada saat mengelola bisnis tour and travel? Kalau sebelum pandemi Hmm. itu aku biasanya antara bulan Januari sampai bulan Mei itu akan berada di Jepang. Wow, ngapain? Bawa rombongan. Wah, bawa rombongan. Itu udah pasti Udah pasti. jadwalnya. Iya. Jadi udah pasti antara Januari sampai Mei itu bolak-balik Jepang. Mm-mm. Pernah waktu itu aku cuma jarak sehari aja terus balik lagi ke Jepang. Wow, itu udah kayak Bandar Lampung ke Iya. Tubaba ya, ke Karta ya. Saking full karena di bulan-bulan itu ada salju. Mm-mm. Kemudian kalau udah mulai bulan 2 itu udah ada sakura di Jepang. Mm-mm. Jadi ya itu bolak-balik. Berarti Jepang. lebih mengejar momentumnya ya? Iya, betul. Betul, momentum salju dan sakura tadi Iya, ya. karena itu yang nggak ada di Indonesia kan. Betul, betul. Oke. Nah, berarti kabarnya nih dari usaha kamu di bidang tour and travel kamu bisa sampai beli rumah. Itu gimana ceritanya? Ya, jadi dari usaha tour dan travel itu aku nabung, Mm-mm. terus alhamdulillah bisa beli rumah gitu. Mm-mm. Aku memang tipikal, aku senang belanja ya, layaknya wanita gitu kan. Pada umumnya gitu Iya, ya. senang belanja gitu. Tapi aku tetap ada saving. Mm-mm. Sekian gitu. Juga sebenarnya rumah itu aku nggak terpikirkan sih, ternyata tabunganku itu bisa sampai beli rumah. Wow, great. Jadi ceritanya waktu itu adikku tuh kan masih kuliah. Mm-mm. Terus orang tuaku tuh kan punya sedikit kondisi ekonomi agak menurun. Jadi daripada ngekos mau beli rumah. Mm-mm. Tapi waktu itu mau mengajukan kredit, almarhum mami itu mengajukan kredit tapi nggak bisa. Mm-mm. Kenapa ya? Karena ada pinjaman di bank kalau nggak salah tuh. Terus aku bilang gini, kalau memang tabunganku cukup kita beli rumah. Tapi kalau tabunganku nggak cukup kita nggak bisa beli rumah karena aku nggak berani kalau harus cicil. Oke, Karena aku punya usaha tapi aku kan nggak punya pendapatan tetap betul. ya bulannya, dan aku nggak berani, dan sebenarnya juga karena menjauhi riba kan. Mm-mm. Kalau dipikir Betul. Ya, riba itu yang paling penting sih harus kita ini karena kuncinya adalah bagaimana kita bisa keberkahan kan yang kita Betul. cari kan. Oke, selanjutnya. jadi waktu itu ternyata dana ada sekian gitu, Mm-mm. bisa lah untuk beli rumah, tapi nggak nyampe dapur. Oke. Jadi dapur belum ada. Mm-mm. Terus alhamdulillahnya ada job, Mm-mm. akhirnya bisa buat dapur kayak gitu. Wow. Oke, berarti di usia berapa kamu waktu itu sempat beli rumah itu? Berarti mungkin sekitar 28 ya. 28 udah bisa beli rumah. Wow, keren, luar biasa. Dan itu dari hasil payah sendiri, berkeringat-keringat, berdarah-darah dari hasil ngantarin orang-orang bolak-balik Jepang. Jadi kita sembari liburan kita dibayar juga. Betul. Enak juga ya. Kerjaan anak milenial. Betul. Oke. Nah, terus setelah kamu begitu banyak mendapat kemudahan setelah
melalui proses yang begitu panjang juga, kemudian kita melihat sekarang di era pandemi gitu. Nah, kira-kira tantangan seperti apa sih yang kamu hadapi di era pandemi ini, tetapi tetap ingin menjalankan bisnis tour and travel? Jadi kemarin itu waktu 2020 itu alhamdulillah waktu antara Januari sampai awal Maret itu masih sempat ke Jepang. 2 kali penerbangan dan tapi kalau dihitung mungkin sekitar 4 kali atau 3 kali trip gitu. Karena trip yang pertama itu privat, jadi sekali jalan terus pulang. Terus sampai trip kedua itu peserta trip dulu. Terus lanjut lagi, terima lagi. Tapi aku udah nunggu di Jepang, nggak pulang lagi gitu. Oh, jadi mereka datang sendiri, kayak meeting point-nya di Tokyo misal gitu ya. Oke. Terus? Terus ya habis itu aku udah nggak kerja lagi sampai sekarang. Karena tadi ya COVID tadi itu ya. Sempat kemarin sempat ke Turki. Bulan lalu lah kayaknya ya, ke Turki sebelum puasa itu ke Turki, dan ya lumayan lah ada 1 peserta gitu kan. Untuk bisa nabung-nabung dikit ya. ya. Untuk nabung dikit, untuk paling nggak melepas penat lah ya. Betul. Iya, tapi enak banget ya melepas penatnya ke Turki ya. Sombong ya. Kita melepas penatnya cuman ke sini-sini aja. Mudah-mudahan bisa suatu saat ke Turki juga. Amin. Ya. Amin. Terus? Ya, jadi kalau 1 orang kemarin itu impas gitu biayanya. Terus kalau untuk biaya hidup selama di sana kan aku open just tip juga gitu. Jadi dari just tip itu menutupi. Nah, sekarang itu karena Turki kan masih boleh ke sana, tapi kan udah ada aturan-aturan baru, jadi aku pikir kayaknya belum bisa deh kalau bawa tamu rombongan lagi. Kecuali kalau sendiri biar nggak ribet gitu Iya, ya. betul. Kecuali juga kalau tamunya high class yang mau di karantinanya di hotel. Sedangkan biaya karantina itu kan sekitar 5-6 juta. Wow. Mahal juga ya. Iya, mahal banget. Seharga tiketnya. Betul. Seharga tiketnya 5-6 juta ya. Oke. Nah, lalu strategi seperti apa yang kemudian kamu lakukan pada saat bisnis seperti ini, sepertinya kurang apa ya, mati mungkin lah, bisa dikatakan seperti itu, vakum. Lalu strategi seperti apa yang kamu lakukan? Jadi aku lebih mendekatkan diri kepada lingkungan sekitar. Aku lihat apa hal-hal yang di dekat aku yang bisa aku berdayakan. Jadi mungkin ini hikmahnya aku lebih banyak bertubaba jadinya kan. Ya kalau nggak kondisi kayak gini mungkin udah lagi melalang buana kemana gitu ya. Dan nggak mengenal apa sih yang ada di Tubaba gitu. Jadi aku mulai mendekat ke ibu-ibu penganyam tikau. Tikau itu apa kalau boleh tahu? Tikau itu tumbuhan yang ada di rawa-rawa gitu. Jadi dia memang sudah sejak dulu dijadikan hasil kerajinan tangan. Cuma memang masalahnya adalah di bidang marketing, terus kayak desain produk gitu. Jadi aku bantu ibu-ibu itu dengan cara aku beli produknya. Aku pesan, misalkan topi tikau, ibu saya pesan sekian ratus, 200, 300 topi, terus langsung aku bayar. Aku beli, nanti aku jual kayak gitu. Berarti kamu ini ya secara tidak langsung membantu perekonomian ibu-ibu di tengah kondisi pandemi COVID juga. Iya. Dan kemudian itu kamu sebarkan topi-topi itu kemana-mana? Iya, aku sebarkan, terutama awalnya itu yang pesan Pak Bupati. Pak Bupati. Bagaimana respon Pak Bupati? Bang Umar, jadi aku kan sering buat video. Nah, di status WA itu beliau lihat, terus beliau langsung bilang gini, bisa nggak pesan sekian jumlahnya gitu, tanggal sekian jadi, bisa, langsung dibuat, terus beliau langsung pakai, terus beliau juga mempromosikan gitu. Insya Allah sih topi ini bakal jadi topi khas Tubaba. Wow, great. Jadi tetap namanya udah jiwanya usaha ya, mau di kondisi apapun kayaknya ya tetap ada aja ide-ide baru gitu kan ya. Bahkan secara tidak langsung itu bisa mengangkat topi tikau ini ke permukaan yang tadinya mungkin orang tidak tahu, jadi kita tahu gitu ya. Jadi sekarang lebih pada menekuni bisnis atau membantu pemberdayaan wanita-wanita di Tubaba. Betul. Dan sampai sekarang masih berlanjut? Masih. Dan sekarang itu awalnya pengrajinnya cuma 1 kan yang bisa aku gandeng. Sekarang udah 3-4 pengrajin. Wow, berarti semakin banyak ibu-ibu yang diberdayakan, semakin banyak juga perputaran uang kepada ibu-ibu itu ya, sehingga dapur semakin mengepul. Wow, keren. Terus apa sih harapan kamu ke depan? Harapan aku sih ke depan, aku nggak berpikir untuk bakal keluar negeri lagi sih kayaknya. Kalau bisa keluar negeri bersyukur, kalau tidak pun harus dicukupkan, harus dialhamdulillahkan. Aku kedepannya pengen lebih mengembangkan lagi produk-produk tikau dan produk bambu gitu. Jadi supaya
Aku juga bermanfaat untuk orang-orang sekitar, dan ya itu tadi bisa membantu ibu-ibu wanita. Jadi lebih ingin memberdayakan kampung halaman. Iya. Wow, keren. Terus selanjutnya, apa saran ataupun tips dari kamu untuk orang-orang yang ingin memulai bisnis ataupun anak-anak muda milenial juga yang ingin memulai bisnis? Dicoba aja apa hal yang paling dekat dengan kamu, dan bisnis itu nggak tentu ketemu di awal. Aku dulu kuliah Kak, sempat jualan pulsa, jualan produk-produk supermarket gitu. Tapi aku terus tekuni, tapi ternyata kayaknya bukan itu deh jalanku gitu. Baru aku nemuin tour travel, baru aku nemuin sekarang kerajinan gitu. Jadi harus berani coba. Jatuh bangun dalam dunia usaha itu adalah hal yang biasa. Wow, betul. Dan jangan lupa saving. Saving. Iya, Okay. Nah, untuk saving sendiri ada prosesnya nggak sih? Misalkan dari pendapatan kita harus berapa persen di saving, harus berapa persen yang kita konsumsi? Sebenarnya kalau orang-orang itu kan biasanya ada hitung-hitungan ya. Kalau aku tuh kayak belum ada sih hitungannya. Oke, kalau dari kamu misalkan nih untung 100.000. Nah, dari 100.000 ini gimana nih untuk mengolahnya lagi, yang untuk mengembangkan usaha, untuk konsumsi dan untuk di saving itu gimana ngolahnya? Biasanya aku lebih banyak akan aku simpan untuk saving gitu kan. Terus dimasukkan lagi, dibeliin barang lagi gitu. Kalaupun aku inginkan sesuatu untuk aku belanjakan dari situ, pasti nanti nunggu stabil dulu gitu. Jadi aku nggak terburu, misalkan aku dapat jualan nih dari topi tikau gitu, tetap hasilnya aku beliin untuk topi lagi. Oke. Nggak aku beliin baju atau hal keperluan pribadi, kecuali kalau misalkan kayaknya savingku udah cukup nih untuk bergulir ke depannya, baru aku beli sesuatu. Oh gitu, jadi memang benar-benar manajemennya udah sedemikian ketat ya. Ini menahan diri. Betul. Karena itu penting juga ya, betul. Kalau kita apa segala macam dituruti mah nggak ada habisnya ya. Betul. Oke, Kyo, terima kasih. Sukses untuk bisnis tour and travelnya, sukses untuk produk tikenya, serta produk-produk bambu dan produk tike lainnya, gitu kan ya. Semoga bisnisnya semuanya lancar, dimudahkan segala urusannya, gitu kan ya. Amin. Dan semoga dapat suami yang soleh, yang bisa membimbing kamu ke jalan yang benar, tanpa pacaran, bener-bener laki-laki itu siap untuk menerima kamu apa adanya, gitu kan ya, dan bisa membangun keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Oke, semoga kita bisa sampai ketemu di lain kesempatan. Amin. Oke deh guys, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda semuanya dan juga bisa menginspirasi Anda untuk terus berkaya. Sampai jumpa di video-video lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.